Di penghujung tahun, transaksi BII hanya mencapai 12,38 triliun rupiah dengan frekuensi 1.000 kali. Dan untuk membahas bagaimana laju ISG di tahun 2025, sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi, selamat tahun baru Pak Hans. Ya, selamat pagi, selamat tahun baru. Ya Pak Hans, ini kalau kita bicara penutupan pada Senin kemarin itu di 7.079 dan memberikan dasar yang sebenarnya cukup solid karena tadi di pagi juga dibuka dengan 7.100 ya pada pembukaan di 2025 ini. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi sentimen di dalam negeri terutama kalau kita bicara mengenai kebijakan pemerintah PPN 12% yang hanya diperuntukkan untuk barang-barang yang super mewah, dan apakah ini juga menjadi salah satu penggerak January effect bagi bursa pada pekan ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat tahun lalu ekonomi global cukup menghadapi tantangan, termasuk pasar keuangan. eh, Sempat cukup optimis ya kalau kita lihat pasar, tetapi perubahan-perubahan banyak terjadi gitu. Dari dalam negeri memang kalau kita lihat kebijakan pemerintah baru dengan program Quick Win-nya ini sangat dinantikan oleh perekonomian dan bisa memberikan dampak positif pada pasar modal kita. Memang ada tantangan cukup besar pada perekonomian kita pasca pandemi, bahwa daya beli di kelas menengah itu cenderung menghilang dan ada hampir 10 juta kelas menengah turun kelas ya, dari kelas menengah menuju kelas menengah. Kemudian ada 40% gitu ya tabungan kelas menengah hilang selama 5 tahun terakhir dampak dari pandemik dan perlambatan ekonomi. Selain itu juga kita melihat pedagang pasar itu mengeluhkan bahwa 40% omset mereka turun dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat harapannya tentu ketika PPN naik 12 jadi 12%, itu diharapkan ada program-program pemerintah yang bisa memperkuat daya beli masyarakat di kelas menengah supaya mengembalikan roda perputaran ekonomi lagi. Karena kelas menengah ini dan kelas menuju kelas menengah ini adalah dua kelas yang terjepit karena ekonomi melambat, tetapi mereka adalah penyumbang pertumbuhan ekonomi terpenting. Nah, kalau mereka punya consumption yang baik, ini akan mendorong laba korporasi membaik dan ini akan menyebabkan saham dan indeks kita bergerak menguat. Kalau kita bicara mengenai tadi Bapak kelompok menengah konsumsinya menurun bahkan jumlahnya cukup besar dan pastinya berpengaruh terhadap kemampuan daya beli. Tapi sejauh ini bagaimana dengan komoditi lokal yang memang beberapa masih menggunakan produk impor, Pak? Apakah ini juga berpengaruh nanti ke depannya kalau kita bicara mengenai pergerakan bursa sepanjang 2025 ini, Pak? Ya, tentu kita harus juga melihat bahwa bursa saham kita sangat terpengaruh oleh perekonomian gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya tahun lalu itu pasar itu sempat cukup optimis ya karena Federal Reserve menurunkan tingkat suku bunga, dan penurunan tren suku bunga ini tentu akan menyebabkan bunga dalam negeri turun, mendorong perekonomian dalam negeri juga membaik. Kemudian penurunan bunga bisa menyebabkan US dollar melemah, dan ini juga bagus untuk import karena negara kita ini adalah negara yang relatif mengandalkan import gitu ya, dan ini tentu bagus bagi perekonomian. Tetapi di ujung-ujung tahun gitu, itu kita melihat bahwa terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika ini menimbulkan satu pergeseran yang cukup penting bagi pasar keuangan dunia sendiri gitu ya, dan termasuk pasar kita. Beberapa kebijakan Trump yang menjadi catatan kita, yang pertama dia kemungkinan akan melanjutkan perang dagang dengan negara-negara ya. Kita lihat dia sudah mengancam Kanada dan Meksiko dan Tiongkok tentunya. Dan ini tentu mempengaruhi ya, artinya pertama dunia akan melambat ekonomi akibat perang dagang tadi, inflasi akan meningkat, tetapi kita juga menghadapi tantangan karena ketika satu barang dari negara seperti Tiongkok dilarang atau dikenakan bea yang tinggi, itu akan dialihkan ekspornya ke negara lain. Dan bila itu dialihkan sebagian ke berbagai negara, itu menimbulkan potensi perang dagang kembali dengan negara-negara yang lain. Artinya, ketika barang Tiongkok masuk ke Indonesia dengan harga yang relatif lebih murah, itu bisa mematikan sektor perekonomian atau bisnis-bisnis
UMKM ataupun bisnis-bisnis yang udah eksis di Indonesia. Dan ini tentu jadi masalah. Jadi isu bahwa perdagangan ini meningkat di tahun 2025 ini sangat relevan sekali dan ini juga akan sangat mempengaruhi pergerakan indeks dari pasar kita karena emiten-emiten di dalamnya akan terpengaruh oleh kondisi ini. Mhm. Pak, kalau kita bicara mengenai emiten, kita melihat beberapa waktu lalu sektor padat karya banyak terkena imbasnya kalau kita bicara mengenai fashion, kemudian juga alas kaki, retail seperti itu ya Pak. Karena memang tadi Anda katakan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok cukup berpengaruh terhadap bursa kita, terutama kalau kita bicara mengenai ketegangan geopolitik. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya Amerika ke depannya sejauh pemerintahan Donald Trump sebelumnya, kita produksi ekspor kita ke Amerika tidak sebesar kita ke negara lain seperti Tiongkok. Nah, apakah ini juga berpengaruh ke depannya Pak terhadap kinerja bursa kita Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa sebenarnya kita dengan Amerika itu dampaknya mungkin ketika Donald Trump terpilih itu bukan langsung ya pada kita ya. Kita cukup yakin bahwa Indonesia itu salah satu dari 10 negara penyumbang defisit Amerika, tetapi barang-barang kita kelihatan dibutuhkan Amerika ya. Mhm. Jadi harusnya tarifnya tidak bisa dikenakan dengan cukup tinggi terhadap produk kita. Tapi transmisi dari kebijakan Donald Trump ini akan terlihat dari Tiongkok ya. Ketika dia menaikkan tarif pada Tiongkok, itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok mungkin melambat. Ketika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat, itu kita akan melihat dampaknya pada permintaan barang-barang di Indonesia, termasuk komoditas. Dan ketika harga komoditas turun, kita akan menemukan bahwa itu akan mempengaruhi bursa kita karena ekonomi Indonesia salah satu ekonomi berbasis komoditas. Kita cukup mengandalkan perusahaan-perusahaan batu bara dan CPO ya. Jadi itu cukup mempengaruhi. Jadi kemenangan Donald Trump ini punya dampak pada perekonomian kita baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui Tiongkok maupun mempengaruhi harga komoditas. Nah, beberapa perhatian kita terhadap kebijakan Donald Trump, yang pertama perang dagang, dan itu pasti direspon oleh negara lain dengan mengenakan tarif pada Amerika, itu menyebabkan perlambatan ekonomi global. Yang kedua adalah kebijakan migran Amerika, ketika dia melarang migran dan mendeportasi migran, itu akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi di Amerika. Karena migran biasanya dikasih gaji atau upah yang lebih rendah, ketika itu tidak terjadi, memang meningkatkan kesejahteraan Amerika, tetapi menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Mhm. Kemudian kebijakan dia yang lain adalah pemotongan pajak. Pemotongan pajak akan menyebabkan ekonomi Amerika baik, tetap laba korporasi di sana meningkat, sehingga ada potensi memang capital outflow dari emerging market menuju Amerika. Tetapi di sisi lain, pemotongan pajak Amerika akan menyebabkan defisit yang melebar. Defisit yang melebar ini akan memaksa pemerintah Amerika harus menerbitkan lebih banyak surat utang. Dan ini menyebabkan yield government bond Amerika ya, kalau kita lihat yieldnya itu kan bergerak naik terus ya ke atas ya. Sekarang di 4,5 ya. Kalau kita lihat sempat di 3 komaan ya, 3,7 itu di Oktober September, sekarang udah di 4,5-an gitu. Nah, ini menyebabkan apa? Yang terjadi adalah obligasi meningkat ya. Artinya kalau yield naik, obligasi turun, orang cenderung masuk ke obligasi ya ke depannya. Dan ini juga menyebabkan yield dalam negeri Indonesia meningkat dan memberikan tekanan pada pasar saham. Jadi dampak Donald Trump ini cukup besar dan ini masih akan mempengaruhi pasar keuangan kita di tahun 2025. Jadi Anda melihat pelantikan Donald Trump pada bulan Januari ini begitu sangat signifikan ya Pak, menjadi sebuah sentimen dalam tanda kutip negatif terhadap bursa kita, karena tadi beberapa pemaparan yang Bapak utarakan memang lebih banyak kontroversialnya ya terhadap pergerakan saham. Tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana sebenarnya bursa kita, terutama kalau kita melihat kita masih ada komoditi mineral, batu bara, tadi juga kalau kita lihat kita banyak mengekspor ke Tiongkok, tapi di sisi lain tadi Bapak katakan perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat dengan kepemimpinan Donald Trump yang akan dimulai pada Januari ini pasti berpengaruh juga. Lalu bagaimana Pak komoditi lokal kita yang memang selama ini menjadi sebuah katalis positif pergerakan bursa untuk mengantisipasi tadi pasar obligasi Amerika Serikat yang menjadi magnet
untuk para investor menarik dana mereka dari emerging market ke Amerika, tapi kita juga harus mencari peluang lain ini, Pak. Ya, memang kita harus akui ekonomi kita relatifly berbasis komoditas ya. Jadi setiap kali komoditas booming itu ekonomi kita mendapatkan cukup banyak keuntungan dari sana. Nah, salah satunya adalah ketika perang Ukraina-Rusia terjadi waktu tahun 2022 di Februari, kita melihat harga batu bara itu naik sampai mungkin di Agustus September itu batu bara sampai 400-an ya, 460-an lebih harganya. Nah, ini periode yang menguntungkan bagi kita. Memang perang belum berakhir, tetapi gradually batu bara mulai bergerak turun lagi ya. Sekarang harga batu bara 127 ya, ini di harga Newcastle ya. Dan ini tentu bukan harga yang buruk ya. Artinya harga 120-an ini adalah periode harga yang tertinggi termasuk dari mungkin 10 tahun ke belakang ya, Pak, sebelum perang Ukraina Rusia. Jadi harga batu bara yang cukup tinggi ini cukup penting bagi kita. Nah, tetapi kemenangan Donald Trump juga harus kita perhatikan. Dia punya keinginan agar perang Ukraina Rusia diakhiri. Di mana ini cukup positif bagi pasar keuangan global, karena kalau perang berakhir tingkat ketidakpastian menurun, tetapi dampaknya mungkin akan berpengaruh pada harga batu bara yang mungkin akan bergerak turun lagi ya, mungkin sampai level 100 bahkan sampai 80-an ya kalau perang itu berakhir. Artinya ini pasti akan punya pengaruh pada ekonomi Indonesia. Jadi di tahun 2025 ini kita melihat banyak ketidakpastian di awal-awal pemerintahan Donald Trump, tetapi sesudah itu biasanya pasar akan merespon lebih positif ya, karena ketika Trump naik, ketika Wall Street bergerak naik, kemungkinan bursa-bursa global yang lain termasuk Indonesia juga akan melakukan rally ke atas. Mhm. Pak, tadi saya mencoba mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang mengatakan pada kuartal pertama kedua kondisi perekonomian Indonesia memang sedikit tidak stabil karena tadi ya faktor kondisi geopolitik, kemudian juga El Nino dan bantuan stimulus yang lebih diberikan cukup menggerus devisa kita, terutama cadangan keuangan kita. Tapi kalau kita melihat tadi dengan adanya pemerintahan baru di Amerika Serikat, meskipun kita tidak terlalu banyak melakukan ekspor ke Amerika Serikat, tapi secara global pasti akan memberikan dampak positif juga, Pak. Lalu bagaimana sebenarnya kalau kita melihat posisi bursa kita, kalau kita melihat di Asia Tenggara, kita sebenarnya lumayan paling kuat, Pak, paling cukup promising dibandingkan dengan negara-negara lain dalam 1 tahun terakhir ini. Lalu apakah Anda melihat ini akan menjadi sebuah angin segar kembali, Pak, di tahun ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat bursa kita relatifly cukup kuat ya kalau kita melihat IHSG-nya. Kalau kita juga melihat saham-saham blue chip itu relatifly cukup mengalami tekanan ya, seperti IDX 30 itu minus 14,5% di tahun lalu gitu ya. Saham-saham blue chip yang turun cukup banyak ada dua ya, kita lihat di sini Telkom dan BBRI ya. Telkom minus 31, BBRI minus 28% gitu. Dan net sell cukup kuat di saham BBRI ya sampai 37 triliun, di mana secara setahun itu net sell asing itu 29 triliun yang terjadi. Tetapi secara umum sebenarnya pasar saham Indonesia masih cukup menjanjikan ya. Kalau kita lihat yang pertama, Tiongkok itu selama ini menjadi parameter penting bagi Asia ya. Tetapi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan dan ketika perang dagang terjadi di tahun depan, mungkin ekonomi Tiongkok akan turun pertumbuhannya ke 4,5 sampai 4,7%. Kemudian dana bergeser ke India, tetapi India punya valuasi yang relatif cukup mahal. Sehingga kalau kita lihat negara peers di Asia yang peers dengan Tiongkok kemudian dengan India dalam kapasitas jumlah penduduk dan potensi pertumbuhan ekonomi itu adalah Indonesia. Oleh karena itu kita masih cukup optimis ke depan ketika ekonomi global relatifly lebih tenang, itu dana itu cenderung akan bergerak masuk kembali ke ekonomi Indonesia. Pak, kalau kita coba sedikit mereview ya di tahun 2024, sektor transportasi dan logistik itu mencatatkan penurunan terbesar, Pak. Diikuti oleh sektor teknologi dan industri. Tadi Bapak katakan sedikit banyak terkait dengan sektor komoditi ya, mungkin batu bara yang juga masih sangat menjadikan
promising sektor komoditi yang bisa menjadi hal baik di 2025. Tapi lalu bagaimana sektor teknologi dan industri Pak? Ya memang kalau kita bilang perang antara Tiongkok dan juga Amerika terkait dengan kebijakan politik ekonomi mereka pasti juga berpengaruh karena mungkin teknologi juga salah satu yang terkena imbas cukup signifikan Pak. Ya, sebenarnya kalau kita ke Wall Street, salah satu indeks, salah satu sektor penopang peningkatan Wall Street yang luar biasa di tahun lalu itu datang dari sektor teknologi. Itu berbasis AI. Nah, yang jadi masalah di kita adalah kita tidak punya perusahaan AI yang cukup besar di sini, sehingga ketika ada booming AI, tidak ada kenaikan yang signifikan pada sektor teknologi kita. Nah, kita memang sempat naik ya waktu ke pandemik, bank digital, kemudian startup-startup ya masuk ke pasar, itu relatifly cukup kuat ya di pasar. Tetapi saat ini memang saham teknologi kita tidak banyak gitu ya, sehingga kalau kita lihat pilihannya nggak banyak, sehingga memang itu tidak bisa terlalu menopang ya saat ini. Jadi eh, arah ke depan kita harus punya lebih banyak saham teknologi yang masuk ke pasar dan terutama yang mengembangkan teknologi berbasis AI ya. Karena beberapa tahun ke depan teknologi seperti AI, big data dan segala macam itu cukup mendominasi ya, dan kita tidak punya banyak emiten yang bergerak di bidang tersebut. Mhm. Lalu mengenai indeks dolar ya Pak, menguat sebesar 7% selama 2024, ini pasti juga memberikan tekanan pada rupiah, kemudian stabilitas pasar dalam negeri. Kelemahan di sektor-sektor unggulan seperti perbankan dan komoditas juga memberikan tantangan tambahan bagi ISG di 2025. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat di Oktober itu indeks dolar mungkin 100 ya. Di Oktober September itu udah turun sampai 100-an indeks dolar. Tapi sekarang hari ini indeks dolar di 108 ya. Jadi kemenangan Donald Trump ini punya dampak yang cukup signifikan ya. Artinya tadinya kalau Fed motong bunga, ya pasar tadi mikir tahun 2024 100 basis poin, 2025 ada 100 basis poin lagi. Kemudian tahun 2026 mungkin ada 50 sampai 75 basis poin dilakukan pemotongan oleh Federal Reserve. Sehingga kalau kita lihat terminal rate-nya itu akan bergerak ke 2,5 sampai 3% gitu ya. Dan ini tentu optimis ya, ketika bunga turun biasanya pasar keuangan melesat naik ke atas, indeks dolar cenderung turun, mata uang lokal menguat gitu ya. Jadi itu cukup positif sebenarnya bagi perekonomian. Tetapi begitu Donald Trump menang, eh, tiga kebijakan yang tadi saya sebutkan dari perang dagang itu berpotensi menaikkan inflasi, kebijakan migran itu menaikkan inflasi, pemotongan pajak mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan inflasi, dan semua kebijakan itu merubah peta di mana Federal Reserve dalam dot plot terakhirnya dia berpikir bahwa tahun depan Fed cuma melakukan pemotongan 50 basis point. Dan pemotongan itu mungkin sekali terjadi antara Maret atau tengah tahun, kemudian di akhir tahun. Nah, pudarnya pemotongan oleh Federal Reserve dan potensi inflasi yang lebih tinggi menyebabkan indeks dolar yang lebih strong. Dan ketika indeks dolar sangat strong, kita melihat rupiah kita ya, yang di Oktober itu udah di 15.200-an, itu bergerak melemah, bahkan sempat di Desember itu mencapai 16.300-an ya, dan sekarang ada di 16 ribuan ya. Tetapi kalau kita lihat pergerakan rupiah di akhir-akhir tahun ini cukup baik gitu ya. Artinya ketika indeks dolar sangat kuat, rupiah ada penguatan, biarpun kita tahu itu sebagian karena intervensi dari Bank Indonesia yang bekerja keras ya untuk memperkuat nilai tukar rupiah kita. Pak Hans, kalau kita sedikit review ISG pernah mencapai level tertinggi sepanjang tahun ya. Ini atau kita bisa sebutkan bahkan sepanjang masa yang dikenal dengan all time high pada 19 September 2024 itu ISG mencapai 7.905 dengan kapitalisasi pasar mencapai 13.200 triliun rupiah. Nah, ini sebuah torehan prestasi yang bagus ya Pak. Apakah memang di tahun itu hanya sebuah one hits moment? Apakah memang akan bisa berulang kembali di 2025 dengan beberapa variabel tadi yang Bapak utarakan? Ya,
Memang kalau kita lihat indeks sudah cukup positif ya waktu itu pergerakannya, bahkan kita pikir indeks akan menuju 8.000 waktu itu karena optimisme tentang pemotongan Fed Fund Rate ya. Fed memulai pemotongan dengan 50 basis point, kemudian melanjutkan di November 25 dan Desember 25. Tetapi kembali kita harus melihat kemenangan Donald Trump itu memang periode pertamanya pun sama gitu ya, indeks dan hampir di seluruh dunia sama gitu ya, mengalami tekanan koreksi. Nah, kita harus melihat bahwa kebijakan Donald Trump itu akan baik bagi pemerintah Amerika, tetapi akan menimbulkan banyak juga tekanan, terutama pada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika, tekanan inflasi pada negara tersebut gitu ya, dan ini akan menyebabkan kembali dana keluar dari Amerika masuk ke emerging market. Ya kalau kita lihat mungkin di awal-awal kemenangan Trump di kuartal 1 market cukup volatile, tetapi sesudah itu biasanya dana akan outflow kembali keluar dari Amerika balik ke emerging market termasuk ke Indonesia. Sehingga kalau kita lihat harusnya 2025 pasar kita bisa ditutup lebih baik daripada tahun 2024 ya, dengan adanya potensi kenaikan 10% atau lebih. Pak, terakhir sebelum kita menutup perbincangan, Bapak tadi mengatakan pasar Indonesia di 2025 bisa menguat bahkan sampai 10% dengan kondisi tadi ada kemungkinan perang dagang juga memberikan angin positif. Kemudian juga kalau kita bicara mengenai dolar yang meskipun menguat, tapi di satu sisi juga kemampuan finansial Indonesia, devisa cadangan kita cukup baik. Lalu kalau kita bicara mengenai harga minyak yang kembali turun di 70 US dollar per barrel, kemudian emas yang melonjak sebanyak 27% di sepanjang 2024, bagaimana dengan 2025 Pak, kondisi bursa kita Pak? Ya, kalau kita pikir ya bursa kita masih berpotensi kembali menguat gitu ya, biarpun kami mungkin menaruh target 77 sampai 78 mengingat uh, mungkin volatilitas yang cukup tinggi di awal-awal tahun, apalagi kalau Donald Trump udah berkuasa, kita harus melihat kebijakan dia terkait dengan perang Ukraina-Rusia, apakah itu berakhir atau enggak, bagaimana dampaknya pada harga komoditas, kemudian bagaimana tweets ataupun statement-statement Donald Trump di media sosial terkait dengan perang dagang ya sekarang di blog X gitu ya, itu bagaimana pengaruhnya pada perekonomian gitu. Tetapi kalau kita lihat optimisme tetap ada di Indonesia karena program quick win dari pemerintah Pak Prabowo ya, mereka fokus ke sektor pangan, kesehatan, pendidikan ya, berusaha menopang pertumbuhan ekonomi secara langsung ya. Kita lihat program infrastruktur yang belum dijalankan akan di stop dulu ya, dananya akan diarahkan kepada program-program yang diharapkan langsung menyentuh ke perekonomian. Sehingga kalau kita lihat mungkin indeks kita bisa bergerak menguat ke 77 sampai 78. Kita juga berharap rupiah kita bisa menguat, biarpun mungkin pergerakannya tidak terlalu banyak di sana. Dan harusnya ini periode yang bagus bagi pelaku pasar juga membeli obligasi ya. Kalau kita lihat yield obligasi ya, Indonesia yield kita sekarang di 703 gitu ya, di level 7 lebih ini harusnya cukup menarik untuk membeli government bond. Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya. Mudah-mudahan ekspektasi kita perdagangan bursa sepanjang 2025 7.700, 7.800 bisa tercapai. Kondisi keuangan global juga cukup baik dengan kebijakan apapun dari kepemimpinan Donald Trump yang akan dilantik pada Januari ini, yang pasti juga berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi global. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi.